Marlianti dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis semester 2. NIM 202123003. Di sini saya akan memberikan cara atau tutorial pembuatan mol atau mikroorganisme lokal. Nah, kalian kan pasti bertanya-tanya, apa sih itu mol? Mol merupakan sekumpulan mikroorganisme yang bermanfaat bagi starter dalam penguraian, fermentasi bahan organik menjadi pupuk organik padat atau pupuk organik cair. Untuk pembuatan mol ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu sumber karbohidrat, glukosa, dan mikroorganisme. Jika ketiga bahan ini tidak terpenuhi, maka pembuatan mol dinyatakan gagal. Untuk bahan dan alat, saya memiliki 1 piring nasi, 5 sendok makan gula pasir, 1 liter air bersih, wadah yang agak besar, dan sendok untuk mengaduk. Untuk cara pembuatan, nasi sisa atau nasi basi ini harus kita diamkan di tempat atau ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung selama kurang lebih 2 atau 3 hari, sampai nasi itu tumbuh jamur yang berwarna oranye. Nah, di sini saya sudah memiliki nasi yang sudah ditumbuhi oleh jamur berwarna oranye. Saya letakkan nasi ini di tempat lembab dan di ruangan yang tidak terkena matahari langsung selama kurang lebih 3 hari. Untuk langkah yang kedua, saya siapkan wadah dan saya masukkan 1 liter air ke dalam wadah. Menggunakan nasi karena nasi merupakan sumber karbohidrat dan sumber mikroorganisme dari jamur tersebut. Dan apa sih guna dari gula ini? Gula ini berfungsi sebagai sumber makanan bagi bakteri. Nah, ini air sudah saya masukkan ke dalam wadah dengan banyak 1 liter. Kemudian gula sebanyak 5 sendok makan saya larutkan ke dalam air ini. Campuran air dan gula kita aduk merata hingga larutan atau butiran gula ini larut dengan sempurna. Ini air yang sudah tercampur merata dengan gula, larut dengan sempurna. Bila dirasa sudah cukup merata, maka masukkan nasi yang sudah ditumbuhi jamur berwarna oranye. Kita hancurkan dulu ya, karena ini sudah mengeras nasinya. Dimasukkan, kita aduk lagi hingga campuran nasi dengan larutan air gula tercampur dengan rata.
tidak berjamur ini tercampur dengan merata, soalnya ada gumpalan-gumpalan nasinya. Nih, nasinya masih menggumpal seperti ini karena terlalu kering. Jika campuran gula dan nasi tadi sudah dirasa cukup rata, maka kita tutup dengan rapat. Untuk proses penyimpanan air mol ini atau mol ini, kita simpan kurang lebih 1 minggu. Nah, untuk memastikan mol kita itu berhasil atau tidak, selama 1 minggu pas tutup ini dibuka, jika mol ini berbau tapai, berarti mol kita berhasil. Tapi jika molnya tidak berbau seperti tapai, maka mol yang kita bikin ini gagal. Jamur yang terdapat pada nasi basi disebut Rhizopus oligosporus, merupakan kapang dari filum Zygomicota. Jamur ini dapat memfermentasikan substrat lain, memproduksi enzim, dan mengolah limbah. Ini merupakan hasil eksperimen minggu lalu. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apakah eksperimen yang saya lakukan ini berhasil atau tidak? Jika eksperimennya ini berhasil, berarti larutan mol ini akan berbau seperti tape. Nah, mari kita lihat sama-sama ya, apakah hasil ini berbau tape atau tidak. Ternyata eksperimen yang saya lakukan berhasil karena mol yang saya bikin ini berbau atau beraroma sama seperti tape. Nih, untuk hasilnya, jika kurang jelas nanti saya tunjukkan gambarnya di video ini ya. Nah, sebelum mol ini digunakan, sebaiknya kita saring, kita pisahkan dari nasi dengan airnya. Di sini saya memiliki panci, saringan, corong, sendok, dan botol yang berukuran besar. Nah, kita aduk dulu ya molnya. Ini proses penyaringan.
masa foto. Nah, ini ampas nasi yang kita saring tadi. Nah, dan ini hasil dari larutannya. Sekarang kita tuangkan larutan airnya ke dalam botol. Nah, corongnya kita masukkan ke dalam botol ya. Ini merupakan hasil dari pemisahan larutan mol dengan nasi yang kita saring tadi. Untuk mol ini bisa kita aplikasikan menjadi dekomposer dan pupuk kocor. Sekian, terima kasih untuk hasil eksperimen yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.